TBC itu sebetulnya penyakit infeksi menular ya, yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Gejala yang dominan itu yang sering ditemukan batuk yang berkepanjangan 2 minggu atau lebih, yang bisa disertai rasa sesak, dan kalau dia batuk dahaknya itu bisa berdarah, disertai dengan mungkin rasa meriang gitu loh, kayak anget-anget gitu. Terus mungkin keringat dingin, nafsu makan turun, rasa lelah yang berkepanjangan yang nggak ada penjelasannya gitu. Terus berat badannya turun tadi udah ya. Orang dewasa itu berpotensi menularkan kepada orang dewasa dan juga kepada anak-anak. Tapi kalau pada anak-anak biasanya jarang yang menularkan kepada orang dewasa. Kebanyakan anak-anak tertular dari orang dewasa. Tapi orang dewasa jarang yang tertular dari anak-anak. Hai sahabat Sonora, episode lainnya dari Kamu Sehat masih bersama dengan Sesa dan juga tentunya bersama dengan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Pakai nyanyi. Iya, ada bernadanya gitu. Hai Sesa. Ke sahabat Sonora juga gitu kan ada nadanya. Hai sahabat Sonora. Dokter kok mau ya disuruh-suruh sama penyiar ya? Kita pastinya informasi kesehatan lainnya di kampus saya juga masih kita bagikan untuk Anda sahabat Sonora. Dan ini kali ini sebenarnya ketika melihat topik kesehatan yang satu ini sedikit ngajak Sesa untuk throwback ke zaman-zaman SD. Kenapa nih ke zaman SD? Karena dulu inget banget ada dulu iklan dari pemerintah untuk penyakit yang satu ini, TBC, tuberkulosis ya. Iya. Penyakit tuberkulosis, penyakit TB ini dulu sering banget diputar di televisi nasional, di televisi swasta ini juga sering. Masih hitam putih. Berwarna dulu, berwarna, nggak setua itu Sesa kebetulan. Tidak setua, saya tahu arah tujuan seorang Dokter Santi kemana. Nanya doang. Saya cuma jawab doang ya. Jadi memang dulu diputar beberapa kali gitu, dan memang Sesa juga sempat tahu karena mereka pokoknya iklan itu ada tari-tarian kayak ngasih tahu si ciri-ciri penyakit TBC ini gimana, terus yang perlu dilakukan apa, karena kayaknya dulu tuh lagi rame banget, makanya akhirnya dibuat iklan ini. Nah ternyata ada topik ini yang kemudian mau juga langsung dibahas sama Dokter Santi gitu kan. Jadi kayak makin menarik, jadi makin pengen tahu juga seputar TBC. Berarti kita bisa tuker peran nih. Kenapa tuh? Nah kan udah hafal tadi. Coba Sesa gejalanya apa? Enggak kan cuma terpapar doang Dok. Ya salah ngomong. Lah kan udah nonton. Ya kan iklan kan ada kalau di komunikasi namanya teori kultivasi, cuma terpapar doang. Nggak ingat? Enggak. Ya Coba udah. tuh batuk aja, kayak batuknya tuh lama aja TBC bener loh, gitu. bener itu. Cuma itu doang dong. Jadi mungkin ada dokter di sini kan, mungkin bisa dijelasin ke sahabat Sonora sekalian mengingatkan ini untuk angkatannya Sesa yang juga ternyata dulu pernah juga ngelihat iklan yang sama. TBC ini sebenarnya penyakit apa sih Dok? TBC itu sebetulnya penyakit infeksi menular ya, yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah ini bisa menyerang anak-anak, bisa menyerang bayi, bisa menyerang semua orang dengan metode penularan yang mirip dengan si COVID. Jadi melalui droplet. Iya. Dan ini ya bukan penyakit yang memalukan, karena kita di Indonesia ini banyak yang menderita tuberkulosis. Jadi kalau sakit TB nggak usah malu, berobat aja, nggak sendirian kok. Bangga banget ya. Gak gitu. Berarti bisa dialami siapa aja termasuk anak-anak. Iya, termasuk anak-anak dan bayi. Nah, termasuk anak-anak dan bayi. Ini katanya sih anak-anak ini jatuhnya juga jadi lebih rentan untuk mengalami TBC. Kenapa ini, Dok? Nah, ini penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama, daya tahan tubuh anak-anak, sistem imunitas tubuh anak-anak kan belum sempurna, masih dalam perkembangan, sehingga si bakteri itu kalau masuk menyerang itu anak tuh perlawanannya masih ya gampil gitu kan, ya. Jadi bakterinya yang menang gitu. Yang kedua, si anak-anak cenderung melakukan kontak yang erat dengan orang lain gitu. Maksudnya gini, kalau dewasa kan nggak yang harus digendong kemana-mana, ditemenin kemana-mana gitu. Sedangkan penyakit TB itu adalah penyakit yang menularnya itu melalui kontak yang erat. Nah, kalau anak-anak kontaknya erat dengan misalnya ibunya atau pengasuhnya atau neneknya atau ayahnya dengan orang dewasa yang kena TB paru,
maka anak ini akan terpapar dalam jangka waktu yang lama dan jarak yang dekat gitu, sehingga kemungkinannya menjadi lebih besar dia terkena TB paru daripada yang dewasa. Maksudnya gini, kalau misalnya katakanlah istrinya yang kena TB paru. Nah, dibandingkan dengan menularkan ke suaminya dengan menularkan ke anaknya, kemungkinannya akan lebih besar ke anaknya. Karena kan dia bersama dengan anaknya setiap hari kan. Nah, asumsinya nih. Tapi kan ke suaminya kan pergi kerja misalnya gitu. Apalagi kan banyak pasangan yang kalau anaknya masih kecil pisah kamar tuh, suaminya tidur di mana, istrinya tidur sama bayinya misalnya. Maka kemungkinan anak ini terpapar akan lebih besar daripada suaminya yang terpapar gitu. Tapi bukan berarti pasti tidak terpapar ya, gitu. Nah, kalau misalnya tadi untuk anak-anak, ini penasaran karena tadi doksen juga nge-mention bayi. Sebenarnya bisa ketahuan gak sih dok gejala TBC pada bayi dan juga mungkin pada anak ya? Ini apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya hampir sama sih, cuman kalau pada orang dewasa gejala yang dominan itu yang sering ditemukan itu batuk. Batuk yang tadi saya bilang tuh udah benar, batuk yang berkepanjangan 2 minggu atau lebih, yang bisa disertai rasa sesak, dan kalau dia batuk dahaknya itu bisa berdarah, disertai dengan mungkin rasa meriang gitu loh, kayak anget-anget gitu. Terus mungkin keringat dingin, nafsu makan turun, rasa lelah yang berkepanjangan yang nggak ada penjelasannya gitu. Terus berat badannya turun tadi udah ya, rasa sesak gitu bisa. Tapi kalau pada anak-anak itu gejalanya lebih samar. Kadang-kadang bisa ada batuk ya, kadang bisa ada meriang anget gitu atau keringat malam. Tapi banyak sekali, ini berdasarkan pengalaman praktek juga, anak-anak yang kena TB itu terjadi gangguan tumbuh kembang. Jadi berat badannya, kalau anak-anak kan harus naik ya. Nah, ini berat badannya berhenti di satu titik atau dia turun. Terus anaknya nggak kelihatan seger, terus kelihatan kok cepet capek, nggak begitu bersemangat, nafsu makannya turun gitu. Agak sedikit samar tapi kelihatan juga sebenarnya. Iya. Nah, jadi harus diwaspadai kita sebagai orang tua yang harus melihat gejala-gejala itu, karena kan belum tentu penularnya adalah orang tua, bisa aja mungkin neneknya, kakeknya, siapapun yang berkontak dengan si anak ini. Berarti TBC ini bisa dibilang tertular dari orang dewasa nih, bisa banget ya dok ya? Iya. Karena orang dewasa itu berpotensi menularkan kepada orang dewasa dan juga kepada anak-anak. Tapi kalau pada anak-anak biasanya jarang yang menularkan kepada orang dewasa. Kebanyakan anak-anak tertular dari orang dewasa. Tapi orang dewasa jarang yang tertular dari anak-anak. Ngomongin TBC juga ini dok, apakah kemudian tadi karena kayaknya doksan tadi kalau nggak salah nyebutin ada TB paru. Apakah kemudian TBC ini dibagi ada beberapa jenisnya sendiri kah? Tergantung, ada beberapa jenis gitu. Ada yang dibilang TB paru, ada yang dibilang TB di luar paru. Karena TB bisa TB kelenjar yang biasanya di belakang ada kayak benjolan TB kelenjar, ada TB tulang, ada TB usus, ada TB selaput otak, ada macam-macam. Jadi selain TB itu bisa kemana aja, tapi yang paling banyak dijumpai adalah TB paru. Itu kalau dari lokasinya. Tapi ada juga pembagian jenis TB yang berdasarkan keaktifannya. Jadi kalau kita masuk kuman penyebab TB paru, kita belum tentu sakit TB paru. Iya, nggak usah kaget. Siok aja maksudnya. Terus. Jadi karena dia nggak bisa cuma nular sekali-sekali aja kita ketemu sama pasien TB paru gitu. Mesti biasanya kontak erat yang berpotensi untuk menyebabkan orang menjadi sakit. Dan ketika kumannya masuk ke orangnya itu di dalam tubuhnya, kalau orangnya sehat, sistem kekebalan tubuhnya berfungsi dengan baik, maka sistem kekebalan tubuhnya akan memenjarakan dalam tanda kutip. Jadi ini kuman kayak dikurung lah ya, dikurung dengan sel kekebalan tubuh kita, sehingga dia selama di dalam penjara itu nggak bisa keluar dan tidak bisa menyebabkan sakit penyakit pada orang tersebut. Nah, itu namanya TB laten. Jadi masuk kumannya ke dalam tubuh orang. Kalau orangnya bagus, imun tubuhnya melawan, kemudian menang, si bakterinya dikurung di dalam. Dan si TB laten ini tidak menyebabkan gejala apapun, tidak menimbulkan gejala apapun, dan tidak menular kepada siapapun. Jadi
benar-benar di Bener-bener penjara. dikurung tadi ya. Jadi si kumannya tidak berkutik. Dia bakal bisa lepas nggak? Bisa. Nah, kalau pada TB aktif ada gejala, jadi mungkin batuknya udah ada, demamnya udah ada, keringat malamnya udah ada, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan udah ada, dan kalau di fotonya positif sudah bisa menularkan kepada orang lain kalau tidak diobati.